Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Sekali-kali berikan puji untuk diri sendiri, karena sampai saat ini sudah bisa mandiri. Sekali-kali tepuk pundakmu, buat kamu terus maju, pecahkan karang membatu, berikan warna hidupmu. RRI Live Music di RRI Net. Hai, kembali lagi di RRI Live Music, produksi RRI Mataram barengan sama Yani. Dan tentunya RRI Live Music edisi ini seperti biasa bisa didengarkan melalui 104,2 Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Bisa juga disaksikan di YouTube channel RRI Mataram Official, RRI Net, RRI Digital, dan channel
channel 130 IndiHome TV. Dan ini super excited karena hari ini kita sudah barengan sama Senda Suara. Yeay! Ya ampun, benar-benar tadi openingnya luar biasa ya. Dengan harmonisasi yang keren banget karena memang format dari Senda Suara ini adalah trio ya. Dan ini benar-benar nggak biasa, pecah suara itu benar-benar butuh musikalitas yang tinggi loh ya. Kalau kita sih terpecah belah sepertinya suaranya ya. Tapi tidak dengan Senda Suara. Dan Senda Suara ini terdiri dari 3 anggota. Ada Kak Mira, Halo. sebagai sopranos kita. Begitu ceritanya ya. Oh begitu ceritanya. Lalu ada Kak Abi, sebagai mezzo-sopran dan juga yang paling ganteng sendiri di sini. Ada Kak Dodi sebagai tenor, bariton ya. Oke, dan kita mau tahu ini pertanyaannya susah sih. Sebutkan sejarah terbentuknya Senda Suara dan kenapa namanya Senda Suara. Silakan. Langsung ditunjuk. Kalau Senda Suara itu, senda itu berasal dari bahasa Sumbawa. Kebetulan saya ada darah Sumbawanya yang artinya senda itu suara. Jadi Senda Suara jadi suara-suara gitu. Karena kita terdiri dari berbagai jenis suara. Jadi seperti yang Yaning sebutkan tadi ada bariton, sopran, mezzo-sopran begitu. Oke, jadi suara-suara. Senda Suara merdu nggak sih? Harusnya ditambahin belakangnya. Mudah-mudahan amin. Kalau berdua. Iya, dari tadi dengernya tuh merinding gitu, bulu kudukku. Oh, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih. Dan tentunya Senda Suara ini sepertinya terbentuk untuk satu tujuan, mengikuti Musicpreneur Award RRI nggak sih? Betul sekali. Yang Mbak Bia. Gimana preneur? Preneur. Iya nggak sih ini? Iya, Musicpreneur. Tapi keren banget loh karena Senda Suara lagu-lagunya masuk ke kurasi pertama. Iya, alhamdulillah. Lagu apa aja tuh yang masuk? Kita kirim kalau dari ciptaan saya pribadi yang bersama kita Indonesia sama yang dinyanyikan Maya, The Joy of Sasambo begitu. Alhamdulillah untuk kurasi tahap pertama. Oke, begitu. dan lolos ya di tahap pertama ya. Tapi ada berita terbaru juga kalau ada yang masuk sampai menjadi lagu pilihan untuk Bintang Radio 2025. Ya, itu dari cuma 25 yang keterpilih katanya ya. Iya. Dan alhamdulillah yang dari Senda Suara gitu yang bersama kita Indonesia yang terpilih mudah-mudahan nanti dinyanyikan oleh teman-teman peserta Bintang Radio RRI Mataram begitu. Gak sabar banget akhirnya bisa dikumandangkan secara nasional. Amin. Nah, ini kita juga mau tahu kenapa sih bisa kebentuknya tuh dari Kak Abi, terus Kak Mira sama Kak Dodi. Kenapa anggotanya ini? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak Yani? Udah lain project ya. Masa RRI lagi gitu. Mas semuanya. Gimana tuh ceritanya? Mungkin kalau sekarang karena usia kali ya. Kalau Yani kan masih panjang gitu waktunya. Kemarin itu kebetulan kita kan sering nongkrong bareng tuh. Terus Dodi nawarin, ada ini nih katanya gitu, yuk ikut, ya udah ayo ikut gitu. Aku punya lagu nih, ayo ikut gitu aja. Karena sering nongkrong bareng aja, iya. Oke. Dan karena ada kesempatan jadi ya udah buat sesuatu ya. Betul sekali. Cuman yang ajaibnya itu adalah, maksudnya yang luar biasa. Kan biasanya kalau orang yang sudah Malang Buana udah legend banget nih gitu. Itu tuh nggak semuanya punya semangat untuk berkarya. Kayak ada yang udah puas aja gitu dengan apa yang mereka punya. Apa sih yang buat Senda Suara ini semangat banget untuk menciptakan karya-karya baru? Mungkin memang semua tentang waktu aja ya gitu. Jadi saatnya Dodi saat ini lagi banyak menciptakan karya gitu, dan memang pilihannya kebetulan pada kami gitu untuk trionya, terus kemudian soloisnya ada Maya dan juga nanti ada lagu-lagu yang lain insyaallah ya. Jadi memang Mas Dodi lagi semangat menciptakan lagu, waktunya juga mungkin tepat saat ini, sudah saatnya, momennya pas, ya udah akhirnya diluncurkan lagu-lagu tersebut. Mungkin kalau saya tambahin bahwa
seorang penyanyi lah gitu ya. Seorang penyanyi itu mungkin kasta tertingginya itu yang punya karya menurut saya. Nah, jadi sampai kapan kita mau meng-cover semua lagu-lagu orang gitu kan. Karena satu lagi emosi-emosi yang kita dapatkan sebagai seorang manusia, human being, kita bisa tuangkan ke dalam satu karya yang pasti abadi begitu. Itu sih. Keren banget, dalam banget dia kayak saking cintanya sama nyanyi gak sih? Iya benar-benar I was born to sing kayaknya gitu ya. Tapi dan saya tuh orangnya suka nggak bisa apa yang saya rasakan, apa yang saya dengar kalau bagus, mulut saya tuh langsung bilang bagus banget gitu. Langsung aja bilang karena saya senang sekali dengar suara-suara orang-orang gitu ya, suaranya indah-indah, beda-beda kayak suara Yaning, suara Maya, Mimi, suara Mbak Abi, dan itu mana yang paling bagus semua ada bagusnya Yaning nggak ada di Mbak Abi, bagusnya Mbak Abi nggak ada di Yaning, bagusnya Maya nggak ada di Mimi, bagusnya Mimi nggak ada di Maya, jadi nggak bisa kita compare sebenarnya begitu. Setuju banget, soalnya punya warnanya masing-masing betul, gitu ya. betul sekali. Tapi yang bikin makin takjub lagi, karena kan sebenarnya bisa nih ngirimnya cuma satu lagu aja. Tapi sampai banyak lagu tuh gimana Kak Dodi? Maksudnya apa idenya tuh lagi ngalir aja, terus kayak sayang banget nih nggak dijadiin semuanya, atau kayak itu sebenarnya udah tersimpan cukup lama? Kalau lagu yang bersama kita Indonesia itu udah lama sih lagunya, tapi kita sebenarnya saya khususkan untuk Nusa Tenggara Barat waktu itu. Betul. Jadi khususkan untuk, makanya ada negeri yang hashtag kita sekarang kan ada negeri makmur mendunia seperti itu. Cuman yang satu hal lagi bahwa mencipta itu sebagai seorang penyanyi mungkin bernyanyi dengan tanggung jawab itu adalah karena setiap lagu itu didasari oleh emosi-emosi, pengalaman-pengalaman pribadi orang-orang. That's why ketika kita menyanyikan satu buah lagu harus bertanggung jawab. Makanya ketika kita bilang aku cinta kepadamu, you mean it, aku cinta padamu. Seperti itu. Jadi karena seorang pencipta pasti pernah melewati patah hati yang sangat dan sebagainya. Hormatilah itu, begitu sebagai seorang penyanyi. Begitu. Wow, keren. Kalau Kak Abi dan juga Kak Mira sendiri gimana perasaannya gabung di proyek Senda Suara ini? Senang banget sih tentunya ya Yaning. Kebetulan juga ya kita ini kan sudah lama vakum ya nyanyi. Kami ini mantan solois vokal. Tahun berapa Mbak Abi? Aduh, apanya nih? Apa? Ketahuan dong ntar. Wajahnya Tumben ngakuin biasanya kalau Mbak Mira gimana perasaannya? Tentunya excited ya, seneng. Terus kemudian memang ini jadi tantangan sebenarnya ya, karena udah lama gak nyanyi. Terus mengembalikan lagi itu kan itu butuh perjuangan, butuh effort yang luar biasa. Nah itu dia nih yang sedang digenjot sama Mas Dodi gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada berapa kali gitu ya, mohon dimaklumi ya. Gitu mungkin ya nih ya. Oke, tapi walaupun udah cukup lama vakum, suaranya masih tetap menggelegar gitu loh, masih tetap merdu dan keren banget. Dan pasti yang lagi menyaksikan sekarang ini gak sabar untuk menyaksikan penampilan berikutnya. Maka dari itu kita bakal saksikan ini dia Senda Suara dengan Aku Makin Cinta. Sekian lama kita bersama, di antara banyak peristiwa, sering aku tak mengerti perasaanku padamu.
Aku makin cinta, cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasihku, tak mau yang lain. Hanya sama kamu, kamu yang terakhir yang ku cinta. Mungkinkah tandanya cinta, ataukah perasaanku saja? Kini baru ku sadari yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta, cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasihku, tak mau yang lain. Hanya sama kamu, kamu yang terakhir yang ku cinta. Ternyata aku makin cinta, cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasihku. Hanya sama kamu, kamu yang terakhir yang ku cinta. satu Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Live Music di RRI Net.
Tapi di sini ada Kak Maya. Halo Yani. Dan tadi Kak Maya udah bawain satu lagu judulnya Joy of Sasambo ya. Ini juga cipta dari Kak Dodi. Betul. Yang dikirim untuk Musicpreneur. Ya, Musicpreneur. Iya, benar. By the way, Kak Dodi kenapa milih Kak Maya untuk nyanyiin lagu ini? Karena nadanya tinggi melengking. Suaranya angelic banget kalau Maya. Iya, jadi jangan Angelic ada banget. ini. Ini nanti kepentok kalau terbang. Tapi setuju sih. Iya kan? Iya. I mean, FYI aja, Kak Maya ini not in 100% condition ya. Betul. Diinpus katanya. Ih betul banget. Tetap Iya. aja nyanyinya to the max banget. Keren loh. Ceritanya gimana nih terciptanya lagu The Joy of Sasambo? Itu diciptakan 3 tahun yang lalu, dibantu juga oleh teman-teman Nuansa. Ada gitar Panji, terus ada bassnya Adit, terus drummernya Eko, sama keyboardnya itu Mas Bobby. Musiknya The Joy of Sasambo itu saya ciptakan waktu itu untuk sebelum yang hashtag yang sekarang Negeri Makmur Mendunia. Itu kan ada yang sebelumnya tuh kita hashtag Generasi Gemilang loh. Oh iya. Sebegitu. Jadi untuk yang ya cinta kepada Insa Sambo aja begitu. Saksa Mawam Bojo. Oke. Kalau Kak Maya sendiri aslinya orang mana? Sebenarnya ada tergolong dari Sasambo itu. Sasak dan bojonya tapi Samaonya nggak ada. Iya, campuran jadi. Tepat sih berarti ini ya. Kurang lagi satu aja nih. Iya, sama 3 dong orang tuanya gimana? Agak bingung. Gimana perasaannya waktu Kak Maya harus nyanyiin lagu ini dengan maksudnya kayak oh my god, lagunya kan keren banget tuh. Excited gak sih? Sangat excited sebenarnya. Sebenarnya lagunya yang pertama kali Mas Dodi kasih tuh yang satu lagi ya. Masih Lukai lagi dulu gak sih baru Joy of Sasambo. Betul. Nah jadi dari pertama Mas Dodi udah kasih lagu tuh kayak Mai mau gak nyanyiin lagunya Mas Dodi? Mau dong. Karena sebelumnya memang gak pernah punya lagu orisinil kan. Jadi this is my first time punya lagu orisinil. Betul. Iya yang dinyanyiin sendiri. Oh my god. Ini baru pertama kali. Dan yang pertama kali lagu yang nanti akan dibawakan ya? Iya betul. Lukai Lagi. Ini juga ciptaan dari Kak Dodi. Betul. Kisahnya tentang itu curhatan teman sih ya. oh teman. Curhatan teman. Iya nih hati-hati kalau curhat sama Mas Dodi nanti jadi Iya, lagu. Oh benar juga. Curhatan setiap orang bisa jadi lagu ya. Betul. Nah, Terus. kerennya lagu Lukai lagi ini bukan melodi dan sebagainya. Itu ketika temen curhat dapat banget perasaannya ke saya dan saya itu dan FYI saya nggak bisa main alat musik. So teman-teman yang ingin mencipta, yang punya perasaan, emosi-emosi yang banyak, tuangkan dalam lagu, jangan ragu dan jangan bimbang. Ada voice note, cari musisi, udah kelar seperti itu. Dan itu lagi ya kita harus link dan sebagainya seperti itu. Jadi saya ketika Lukai Lagi ini itu nggak ada sama sekali lirik dan melodinya itu saya ulang. Bisa ngalir aja sampai habis. Oke. Itu makanya kenapa? Karena saya mendalami banget perasaan teman saya itu gitu. Jadi memang mengikuti alur ceritanya. Yes. Betul, that's why makanya saya nggak tahu rapnya apa lagu itu karena dia ngalir aja, maksudnya iya nggak sih, iya nggak sih, Mai? Jadi kayak storytelling gitu loh. Oke. Kayak storytelling, jadi ngalir aja. Mas Bobby mana sih rapnya lagunya kayak gitu. yang ikut menciptakan bingung juga. Iya. Tapi originalnya di situ sih seperti itu karena based on teman yang punya story itu dan saya dapat banget begitu. Agak sedikit ditambah bumbu-bumbu nggak? Biasanya kan kalau kita cerita ke orang, kita cerita lagi tuh nambah bumbunya. Tanda kutip gibah gitu. Biasanya biar kayak cerita jadi lebih sakit nih gitu. Atau kayak memang pure ceritanya kayak gitu. Emang dia sudah sesakit itu. Aduh sakit banget gak kebayang ya. Tapi perasaannya dia sendiri gimana? Kisahnya dijadiin sebuah lagu. Ya kan nangis seperti itu kalau dengar lagunya seperti itu. Karena
Ya emang ada ketika saya setel di putar di mobil juga lagunya, ada beberapa orang yang di samping saya kita nggak ngomong apa-apa, setel aja musiknya kayak gitu. Kamu kenapa gitu kayak gitu Mai? Iya. Dan itu bukan hanya karena lagunya ya, pembawaan, interpretasi penyanyinya juga Maya luar biasa. Belum jadi kalau saya yang bawain mungkin nggak sesedih itu, nggak seinterpretasi itu begitu loh. Gitu. Kenapa bisa sesakit itu Kak Maya? Apa pernah mengalami juga? Sebenarnya enggak sih, enggak ya Allah amit-amit gitu. Cuma emang karena mungkin dulu dari kecil tuh kita pertama kali bisa nyanyinya itu kan belajar keroncong dulu kan. Jadi nyanyi keroncong tuh kayak nyanyinya tuh harus pakai perasaan gak sih? Jadi kayak sampai sekarang kalau setiap nyanyi tuh pasti selalu menghayati gitu. Sampai Yaning tau nggak cuma orang-orang dewasa aja sih yang bisa merasakan lagunya Mas Dodi yang itu. Anakku juga gitu. Jadi dia juga ikutan terharu kalau dengar lagu itu. Iya betul. Emang sendiri magic. Masya Allah. The magic of mama's voice. Asik. Tapi buat teman-teman ketahui juga Kak Maya ini pernah menjuarai bintang radio, mewakili Nusa Tenggara Barat waktu itu. Sudah lama sekali. 2014. Betul sekali. Oh my God, it's a long time. Tapi ternyata Kak Maya juga tetap aktif untuk nyanyi ya. Iya, betul sekali. Kak Dodi juga. Iya. Oke. Masih nyanyi. Masih. Ada gak sih Kak Maya terinspirasi dari Kak Dodi pingin nyiptain sendiri juga? Pengen banget. Mungkin insya Allah ya someday kita bisa ikutan jejaknya Kak Dodi supaya bisa punya lagu sendiri. Karena sama seperti apa yang tadi Mas Dodi udah bilang kayak tahta tertinggi penyanyi itu kalau udah punya karya sendiri gak sih? Betul banget. Apalagi kan ini memudahkan banget gitu. Bapaknya Bia kan musisi. Iya betul bisa. Bisa. Iya kan tinggal ini voice note kayak Melly Guslo sama Antuhut kan gitu. Iya. Kalau udah sih aja gitu. Iya. Amin ya, diaminin dulu pemirsa. Amin. Oke. Jadi kayaknya ada yang bertanya-tanya juga, emangnya kalau Kak Dodi sendiri nih dapat inspirasi, maksudnya menyusun kalimat-kalimat di dalam lirik lagunya itu dari mana inspirasinya? Maksudnya terus apakah Kak Dodi itu memang suka membaca atau suka berpuisi, makanya kata-kata lagunya tuh ngena dan indah-indah banget? Mungkin salah satu ciri khas lagu saya itu harus wajib berrima. Jadi kayak jadi kalau a i jadi kayak ear catching jadinya seperti itu, harus berrima. Jadi kecuali lagu ini sama ada ada dua lagu yang berimanya pun saya nggak mikir, tapi tuh kok jatuhnya berima seperti itu. Jadi ada judulnya Labuhkan Rindu waktu itu, tapi belum sempat direkam. Tapi kalau lagu-lagu yang lain itu mikir, maksudnya hapus, tulis lagi, hapus, terus disesuaikan. Kalau lagu yang Maya bener-bener ngalir Mai, beneran. Mungkin ini karena Kak Dodi suka berpantun. Cakep. Belum pantun udah cakep. Wah, ya, keren banget sih. Masak air. Nah, mumpung Kak Maya ada di sini, sekalian kayaknya aku pingin tanya Kak Maya untuk kedepannya Kak Maya rencana berkarir di dunia musiknya seperti apa? Apa mau yang kayak serius melakoni dunia kayak rekaman lagu, terus jadi kayak lebih komersil lah gitu ya? Atau kayak yaudah deh dengan yang kondisi yang sekarang jalan aja gitu? Panjang banget omnya ya. Pengen sih Yaning sebenarnya sudah terlintas juga supaya maksudnya next aku harus punya single nih, harus punya beberapa single sendiri. Mungkin nanti kita pinjem juga, mungkin boleh masuk. Harus dong, saya senang yang banget itu loh. Karena emang beberapa lagu yang dikasih Mas Dodi buat kita pun kita banget gitu ya. Aku banget maksudnya gitu, dan semoga someday bisa menciptakan juga lagu sendiri biar bisa kayak Yaning gitu ya. Pokoknya ya itu sih kedepannya pengennya gitu, karena mau sampai kapan juga ya bawain lagu orang terus gitu kan, kayak pengen dong menuangkan apa yang sebenarnya saya tuh
suka bermusikalitas yang seperti ini gitu. Saya tuh suka lagu yang kayak gini gitu sebenarnya kan. Jadi kita juga pengen lah menuangkan itu. Warnanya sendiri. Betul banget betul. Oke lah kalau gitu nanti kita tunggu karya-karya dari Kamaya. Amin. Nanti dari RRI Live Music spesial Kamaya. Asik. Amin. Nah setelah ini kita bakal saksikan juga penampilan dari Kamaya akan membawakan lagu ciptaan dari Kak Dodi juga, Lukai Lagi. Bukan hanya mataku yang jadi saksi, tapi hati ini telah kau capek lagi. Dulu tak ku dengar orang yang mencaci, tapi kali ini ku rasa sendiri. Pedih hati bak tertusuk duri, kau lukai untuk kesekian kali. Dan yang lebih pedih, tak pernah terfikir teganya kau lukai dengan salah yang sama. Ataukah ini karena tak pernah usai rasa cinta yang ku berikan selama ini. Telah ku tutup semua mata hati demi kamu yang Masih di RRI Live Music produksi RRI Mataram barengan sama Yaning dan
Sunda Suara. Oke, tadi udah banyak banget karya-karya yang ditulis sama Kak Dodi ya, kita dengerin. Dan yang pastinya ini sesuatu yang paling membanggakan sepertinya untuk Kak Dodi, karena bisa masuk di Musicpreneur, terus juga lolos kurasi sampai dipilih ke bintang radio lagunya. Nah, kalau dari Kak Dodi sendiri, apa makna dari lolosnya karya-karya Kak Dodi ini? Kayak finally I'm songwriter gitu kan biar begitu kan, itu aja. Jadi kan saya dikenal sebagai penyanyi begitu sebenarnya, dan tapi di samping itu ternyata juga bisa mencipta begitu. Jadi kayak yang apa ya, kayak satu langkah baru buat saya sebagai seorang pencipta lagu seperti itu. Itu sih mungkin kalau kedepannya akan lebih sukses lagi kayak seperti Senda Suara nanti bisa ke tahap berikutnya, mungkin saya akan serius buat sebagai songwriter seperti untuk itu sih untuk seterusnya, dan senang senang banget. Mau dong ditulis. Ada ya nih banyak. Curhat dulu. Kan sudah. Boleh. Nanti Oh iya benar. Ini jadi satu novel apa? Nggak apa-apa. Udah tahu kok. Oh iya, yang itu betul. Tapi kan it takes a long time ya untuk Kak Dodi bisa berkarya sebegininya, dan bahkan banyak karya-karya yang dipendam selama ini. Tapi kenapa Kak Dodi bisa sabar? Maksudnya ada kan yang menyerah di tengah jalan. Ada nggak sih kata-kata motivasi untuk mungkin yang masih muda sekarang ini, yang mungkin jalannya banyak rintangannya, supaya bisa tetap bertahan gitu? Pasti satu yang buat saya yang harus seorang pencipta lagu untuk dilaksanakan, yaitu find your link, networknya. Ya 100 kamu punya lagu tapi nggak punya link sama sekali, nggak ada network untuk promo dan sebagainya, nothing. Seperti itu. Jadi ya bergaullah dengan baik-baik, find your link, terus ungkapkan apa yang kamu inginkan dan sebagainya. Kalau bisa bekerja sama, kalau ada sponsor silahkan, seperti itu. Dan komunikasi yang baik, attitude yang baik, karena kan kita bangun link. Seperti itu, dan itu sangat dibutuhkan untuk membangun network gitu. Oke, ini kan juga salah satu network yang dibentuk ya. Betul. Kayaknya sudah bersahabat lama Kak Abi, Kak Mira, sama Kak Dodi. Gimana sih biar awet pertemanannya? Tapi kayaknya sering bertengkar juga sih, kelihatan ya tadi ya, pasti vokal ya. Bertengkar ya itu ya, bertengkar ya. Kalau lagunya masa ada judulnya Bertengkar Manis. Oh ada gitu ya. Itu tadi termasuk bertengkar manis. Ya gimana ya? Kalau bertengkar nggak pernah sih debat yang manis kayak yang bilang itu ada, cuman yang nggak sampai gimana gitu. Ya saling mengerti aja, saling memahami, ya sesuai umur lah ya. Makin dewasa jadi makin kayak ya udah aja, ya betul. Nggak diambil. Enggak, sama sekali nggak pernah. Oke, jadi penasaran sebenarnya kalau Senda Suara ini lagi ngumpul, yang diobrolin apa sih? Apa obrolinnya tentang karya-karya atau kayak ini tahu nggak sih? Biasanya kan obrolan mulai dari kayak gitu. Mungkin di asumsi orang gitu ya, kita ngumpul ngariung terus latihan, padahal 20%-nya latihan, 80% kita makan. Oh, ngerujak pasti. Tapi itu ya, kita kan itu adalah bonding time buat kami gitu. Jadi mengenal satu sama lain. Kalau saya sama Dodi udah dari tahun 2000 karena kami satu alma mater gitu. Jadi udah kenal banget gitu. Suka dukanya berkelahi ya, curhat ya. Jadi satu lagu itu ya. Betul. Perjuangan ya gitu deh. Wah, keren banget sih. Ini sih tadi lupa aku tanyain. Lagu-lagunya ini direkam, dipersiapkan, dilatih berapa lama? Soalnya maksudnya tuh mantap banget gitu loh, kayak harmonisasinya tuh udah mendarah daging. Tapi kan tadi kelihatan ya. Enggak sih, itu kategori karena yang ini enggak sih? Perhatiin banget. Udah bisa. Kalau bersama kita sebentar banget ya. Sebentar banget persiapan. Gitu, karena memang tujuannya untuk Musicpreneur tadi. Jadi di sounding sama Dodi cuma berapa ya, seminggu mungkin latihan. Ya sampai sekarang ini kan berjalan dari event terakhir kita dengan RRI ini baru 2 minggu ya. Nah itulah dia gitu. Jadi kalau kurang lebih ya mohon dimaklumi gitu.
Tapi inilah yang namanya pengalaman yang berbicara. Saking sudah banyak pengalaman walaupun latihannya singkat, mantep tuh. Mudah-mudahan. Amin. Nah ini juga sih yang mau tanyain dari proses rekamannya, terus juga untuk proses composing lagunya itu Kak Dodi dibantuin sama siapa? Lagu-lagu saya itu kebanyakan dibantu di aransemen tuh sama Mas Bobi. Sama Mas Bobi. Jadi kalau kenapa Mas Bobi memang apa ya, selera-seleranya Mas Bobi itu kayak saya nggak perlu banyak kasih masukan, cuman satu kalimat aja saya pengen lagu ini seperti ini Mas Bobi. Oke. Jadi dan nggak pernah take ulang apa untuk proses berikutnya karena satu kali aransemen yang dikirimkan ke saya juga udah setuju begitu. Mas Bobi Asmayadi. Begitu. Jadi sefrekuensi banget. Betul. Dapat gitu filmnya ya. Nah, dari tadi kita udah ngobrol. Kalau sama Yaning gak lengkap kalau nggak dikerjain. Waduh. Betul nih. Iya. Jadi ini kayak game keakraban aja sih sebenarnya. Oh iya. Judulnya Si Paling. Oh si Paling. Iya, Oke. Si Paling misalnya paling suka tidur. Oh, terus sebutin namanya 1, 2, 3 siapa? Oh iya. Kayak saya semua. Bisa ya? Bisa. Mudah. 12 tahun ini. Iya baik. Aduh. Iya nih, ayo tunjukkan dong. Coba. Tes. Ini dia si Paling. Yang pertama, si Paling cerewet. Siap? Sudah ada? 1, 2, 3. Abi. Mama biasa. Tapi kalau nggak ada mama di antara kita itu nggak jadi. Betul. Nggak jadi. Harus Bukannya ada. tiga-tiganya mama-mama. Iya, tapi yang paling mama-mama ya. Benar. Jadi Tapi dia. sampai yang disebutin pun nggak ikut menyebutkan, dia sudah tahu diri. Ya, cerewet dalam artian in good way ya. Maksudnya yang ini karena koreo cerewetnya dalam hal kayak begini, kayak ngebangun bonding seperti kata Mimi, koreo supaya kita hafal. Dan kami berdua untuk masalah koreo nggak mau ikut campur sama sekali. Mbak Abi silahkan kami ikut, tapi request dari kami jangan susah-susah. Karena Mbak ini penari, penari Sumbawa. Jadi sudah terlihat kan ya dari lemah gemulainya beliau. Paling lentur. Jadi kami ikut sama beliau. Ikut banget. Tapi setuju dengan pernyataan ini. Ya seperti itu. Sampai gak ikut jawab. In the good way ya, in the good way. Nah, nanti kalau misalnya memang ngerasa dirinya yang ditunjuk, gak apa-apa ikut sebut namanya aja. Oh ya, oke. Kita lanjut ya. Si Paling yang kedua. Paling perfeksionis. 1, 2, 3. Mbak Abi. Iya, karena memang kayak satu hal ya, kostum tuh. Oh itu udah. Kostum hari ini juga? Iya, 11-12 ya sampai yang kemarin penampilan kita pertama itu. Kudu ini ono. Aduh, Masya Allah, ya udahlah ya. Tapi hasilnya jadi bagus. Iya betul. Kita dicerewetin tuh untuk kebaikan kita kan. Oke. Mama kayak gini. Oke, yang ketiga. Si Paling suka telat. Siap-siap. 1, 2, 3. Mimi. Aku juga pernah, Mbak Abi juga pernah. Kalau manusiawi lah kalau itu ya. Karena dia kesibukan masing-masing ya. Gak ada pembelaan kalau ini emang nggak mau membela diri. Betul. Kan nggak boleh. Ya, Iya. Jadi semua memang janjinya jam sekian harus datang jam sekian. Iya. Ya, begitu. Oke. Lagi. Lagi. Oke. Si apa ya? Oke. Si Paling suka makan. Jelas aku. Oke, kita berdua, Wi. Dari body aja lihat ya. Maksudnya Yani. Kalau Yani ikut kita bertiga nih. Iya, Yani juga sih. Kan udah pernah. Oke, tapi ini belum dijawab ya. 1, 2, 3. Dodi Mira. Berarti yang paling suka masak kayaknya Kabi ya. Ya, betul. Yang paling suka makan. Betul. Yang tukang ngabisin kita. Oke, kayak gitu aja
sekali nih. Terima kasih. Berarti semuanya pada kompak dan tahu juga mengenal satu sama lain dengan baik ya. Nah karena kita udah di penghujung untuk RRI Live Music, kayaknya Yani mau tanya satu hal terakhir deh. Apa harapan Senda Suara untuk musik Indonesia di masa depan? Dari Kak Abi dulu. Apa ya? Semakin warna-warni deh. Jangan ada ini lagi. Apa namanya? Pembajakan. Ya, karena masih banyak sih sampai saat ini. Terus untuk lagu-lagunya, kalau sekarang nggak mesti ini ya, nggak mesti penyanyi apa ibu-ibu yang nyanyi di TikTok aja itu bisa viral ya. Pokoknya perkembangan musik Indonesia ke depannya ya diharapkan semakin berkembang aja. Oke, kalau dari Kang Ira? Harapannya semoga bisa terus berkarya, kemudian juga meramaikan tentu saja dunia musik di Indonesia. Jangan berhenti karena usia, ya kan? Jadi nggak ada batasannya dan mudah-mudahan apresiasi semua ya rakyat Indonesia ini terhadap musik Indonesia semakin baik ke depan. Terakhir dari Kak Dodi. Kalau dari saya mengapresiasi setiap karya apapun itu. Jadi karena setiap karya itu dibangun dari banyak sekali lagi emosi-emosi, effort dan sebaiknya kita nggak tahu dia nyanyi lagu itu mungkin dari mana tujuannya, rekaman kayak apa dan effort seperti itu. Jadi apapun itu hasil karya teman-teman kita sesama musisi, appreciate. Itu aja sih. Oke, apresiasi. Musik apalagi musisi-musisi daerah ya, musisi-musisi lokal. Dan kita sudah sampai di RRI Live Music nih. Jadi kita harus pamit dan tentu saja ada satu penampilan keren ya terakhir dari Senda Suara bersama kita Indonesia. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di RRI Live Music berikutnya. Bye bye. Bersama kita menyatukan asa, membangun negeri tercinta. Karena air kau jiwaku. Menyatukan asa, membangun negeri tercinta. Bersama kita semakin bersinar, negeri elok tiada gentar. Bersama kita menggapai mimpi dengan cinta, dengan hati. Bersama kita kuat dan berjaya, satu jiwa menyala.
kita semakin bersinar, negeri elok tiada gentar. Bersama kita menggapai mimpi dengan cinta, dengan hati. Bersama kita kuat dan berjaya, satu jiwa menyala. Semangat muda yang membara, mari berkarya demi nusa bangsa. Melangkah pasti dalam doa kita, negeri makmur mendunia. Shoo-be-doo-be-doo, shoo-be-doo, shoop-shoop, shoo-be-doo-be-doo-be-doo-be-da, shoo-be-doo-be-doo, shoop-shoop, shoo-be-doo-be-doo-be-doo-be-da, shoo-be-doo-be-doo, shoop-shoop, shoo-be-doo-be-doo, Indonesia. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.